Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berhenti dan merenung bahwa hidup di dunia hanyalah sementara? Bahwa setiap detik yang berlalu ini membawa kita semakin dekat pada suatu kepastian, yaitu suatu kematian. Nah, kematian ini bukanlah akhir dari segalanya. Ia adalah gerbang menuju kehidupan yang abadi. Tempat segala amal akan diperhitungkan. Nah, dalam ajaran Islam, salah satu cara yang paling kuat untuk menyucikan jiwa atau tazkiyatun nafs adalah dengan memperbanyak mengingat kematian. Dengan mengingat kematian, hati menjadi lembut, dunia terasa sementara, dan jiwa terdorong untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia membangkitkan rasa taubat, kesungguhan dalam beribadah, dan menjauhkan kita dari kelalaian. Nah, melalui video ini, mari kita merenungkan bersama konsep tazkiyatun nafs dan bagaimana zikrul maut mengingatkan kita kepada kematian dapat menjadi kunci dalam membersihkan hati, memperbaiki diri, dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari menjadi cahaya dalam hidup dan bekal di akhirat kelak. Selamat menyimak. Saya dengan Mas Ahmad. Saya Cindy Setiawati. Sutarto. Nama saya Joko Prianto. Ibu Suyati Karyo di Mejo. Bambang Subianto. Saya Alia, kebetulan saya orang Bandung juga. Biasanya saya bekerja di sebuah perusahaan swasta sebagai karyawan. Untuk saat ini saya adalah mahasiswa aktif semester 6. Rumah jualan kue. Jualan kue, Pak. Kue ya. Saya pribadi security. Nah, kalau istri saya ini ibu rumah tangga. Saya udah pensiunan. Oh, pensiunan. Berarti fokus untuk berkeluarga ya, Pak? Betul. Saat ini sih mahasiswa, tapi diselingin sama ngajar juga kadang kalau misalnya sore. Apa sih makna hidup menurut Bapak? Ya, kalau hidup saya cuma ya yang buat simpel aja, Pak. Penting yang bisa bermanfaat untuk keluarga, untuk orang lain. Yang simpel-simpel saja. Ya, saya sederhana aja, Mas. Sehat, yang penting bisa makan ya. Berarti kesederhanaan, berkumpul bersama keluarga, lalu fokus dengan peran kita ya Pak di dalam keluarga gitu ya Pak. Makna hidup ya, kalau untuk saya pribadi sih ya, makna hidup itu saya harus menjadi orang yang berguna bagi masyarakat sekitar, orang yang bermanfaat bagi sekitar saya. Dan menurut saya, hidup saya akan terasa lebih bermakna kalau cita-cita saya ini dapat terwujud. Ya, kalau buat saya makna hidup itu kehidupan realitas sehari-hari sih. Setiap orang memiliki jawabannya sendiri tentang makna hidup. Ada yang melihatnya secara sederhana, menjalani hari demi hari dengan penuh bersyukur. Ada yang memaknainya lewat manfaat, seberapa besar ia bisa berguna bagi sesama. Ada juga yang mengukurnya dari perbaikan diri, bagaimana menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Namun, di balik itu semua ada benang merah yang menyatukan, bahwa hidup ini bukan sekedar ada, tapi bermakna. Bukan sekedar bertahan, tetapi berkontribusi. Dan juga bukan sekedar berjalan, tetapi menjadi lebih baik. Makna hidup bukanlah sesuatu yang ditentukan oleh dunia luar, melainkan dibentuk oleh kesadaran kita, oleh niat baik dan tindakan nyata yang terus kita usahakan setiap harinya. Lalu setelah ini kita akan melihat bagaimana pendapat dari masyarakat terkait kematian dan juga perbaikan diri, apa saja yang akan mereka lakukan untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Mungkin ibadah saya yang dulunya bolong-bolong akan saya tingkatkan lagi, menjalankan sholat 5 waktu, dan selalu ingat kepada Sang Pencipta. Nah, mungkin itu saja yang saya beri jawaban kepada Mas gitu. Sih saya bakalan lebih dekat dengan orang-orang terdekat saya, orang-orang saya akan lebih banyak menghabiskan waktu dengan mereka di saat-saat terakhir saya, karena mungkin itu jadi terakhir saya bertemu dengan mereka, dan lebih banyak beramal supaya hidup saya ini bisa lebih bermakna dan lebih bermanfaat untuk masyarakat sekitar.
Ya kalau menurut saya sih kalau bisa ya berolahraga rutin, terus ke depannya ya itu aja. Berarti memberi masukan untuk orang-orang gitu ya Pak, Iya, jadi untuk agar tetap menjaga kesehatan, Ya. untuk tetap berolahraga dan melakukan aktivitas baik lainnya seperti itu ya Pak. Menurut saya yang penting bermanfaat Pak. Untuk dari sisi segi saya penting bisa sehat, hidup cara pola apapun yang penting pola sehat untuk orang lain ya, bisa bermanfaat untuk orang lain atau membantu semampunya Pak, itu aja. Ya, kita sih inginnya memperbaiki diri kita itu, kita berintrospeksi diri atas diri kita pribadi sendiri. Ya kalau untuk orang lain sih itu kan masalah pribadi ya, masalah privasi. Jadi kita untuk masalah pribadi mereka juga kita kurang paham atau kurang ngerti. Hargain aja. Nah, saling menghargai ya, saling menghargai dan saling untuk menghormati ya. Oke, berat sih ya ngomonginnya, berpikir esok hari terakhir ya, pasti langsung kayak bentar lagi nih kita matinya ya. Kalau menurut saya pribadi sih ya, hidup yang baik di zaman sekarang tuh tentang menemukan keseimbangan sih Kak, keseimbangan antara kemajuan teknologi sama kemajuan kehidupan juga nggak boleh kalah gitu loh. Nah, ini juga untuk meningkatkan kualitas hidup kita, tapi gak bisa juga nih kita ngelupain nilai-nilai kemanusiaan seperti rasa empati, terus kasih sayang, kepedulian terhadap sesama. Nah, hidup yang baik juga itu berarti kita tuh harus peduli gitu Kak terhadap lingkungan. Jadi nggak bisa sekedar cuma diri kita aja, tapi kita juga harus peduli sama lingkungan kita juga. Nah, untuk itu kita juga harus ngelakuin tindakan yang berkelanjutan untuk menjaga bumi kita gitu. Misalnya kayak menanam pohon, juga mengurangi sampah yang seperti itu ya Kak. Nah, terus kita juga harus terus belajar, bukan cuma lingkungan juga, tapi kita juga harus terus update diri Kak, biar kita nggak ketinggalan zaman, biar kita jadi pribadi yang lebih profesional untuk menjadi versi yang terbaik untuk diri kita. Nah, kalau misalnya menganggap besok hari terakhir saya sih, kalau saya sendiri ini harus banyak yang diperbaiki gitu ya. Misalnya dalam diri itu harus kayak memperbaiki hubungan pada Allah juga, yang misalnya awalnya sholatnya masih kadang suka telat, saya tuh kadang kalau misalnya kuliah kan ya, kadang dosennya belum keluar nih, tapi kita udah azan kayak aduh gimana ya telat lagi gitu. Mungkin emang bisa tahu nih besok udah pengen meninggal, pengennya kayak udah fokus akhirat aja dulu, tapi nggak mungkin juga kan kita ngelupain dunia. Nah, jadi harus balance gitu loh Kak. Tapi mungkin saya bakal lebih kayak mementingkan untuk akhirat gitu. Terus kita juga bakal introspeksi untuk memahami apa yang telah kita lakukan, yang baik yang dulu maupun yang untuk kedepannya nanti. Karena kan kayak kapan lagi nih, misalnya kita udah pengen meninggal besok, kayak ya udah berarti ini hari terakhir kita untuk benar-benar meminta maaf gitu sama orang-orang yang udah kita sakiti. Kita juga harus menunjukkan kasih sayang yang lebih gitu ya, terus empati yang membantu mereka itu yang membutuhkan. Nah, kita juga sebisa mungkin perbanyak amal ibadah yang lainnya seperti sedekah atau enggak amal-amal jariah yang saat kita pun meninggal juga tetap bisa terus mengalir gitu Kak. Kita juga kalau misalnya bisa ya ingin meninggalkan warisan yang baik gitu. Misalnya kayak dari karya ataupun saya kan ngajar ya kebetulan. Kita juga ingin memberikan warisan yang baik gitu kepada anak-anak yang saya ajarin. Mungkin menurut saya segitu sih Kak. Setelah kita mendengar berbagai pandangan tentang bagaimana memaknai hidup dan menyikapinya dengan introspeksi, bertaubat, meningkatkan ibadah dan memberi manfaat bagi sesama, satu hal yang menjadi jelas, hati yang bersih tidak terlahir begitu saja. Ia dibentuk melalui proses yang panjang yang disebut tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Tazkiyatun nafs bukan hanya tentang menjauhi dosa, tetapi tentang mendekatkan diri kepada Allah dengan kesadaran yang utuh. Ia tumbuh dari taubat yang tulus, ibadah yang khusyuk, dan kepedulian yang nyata terhadap sesama manusia. Ia hidup dalam setiap ilmu yang kita bagi, dalam setiap amal yang terus mengalir meski kita sudah tiada. Membersihkan jiwa bukan sekadar membersihkan diri,
tetapi membentuk pribadi yang sadar akan tujuan hidupnya, yang mengingat kematian bukan dengan takut, tetapi dengan kesiapan dan harapan. Mari kita rawat jiwa ini dengan niat yang lurus, amal yang terus mengalir, dan hidup yang berisi cahaya manfaat bagi dunia dan akhirat. Terima kasih.